Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Sekali lagi kita mau berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sorak-sorak yang meriah buat Dia. Haleluya. Kita mau tundukkan kepala. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur. Engkau luar biasa Tuhan. Allah yang kami sembah. Allah yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Sore hari ini di setiap kami Tuhan. Engkau beracara sore hari ini. Lawat setiap kami Tuhan. Pulihkan setiap kami. Pimpin hidup kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ini jemaat-Mu Tuhan. Kami yang rindu datang di kaki-Mu Tuhan. Kami yang rindu masuk dalam hadirat Tuhan. Kami yang rindu memuji meninggikan nama Tuhan. Bahkan menyembah-Mu Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Engkau melihat kerinduan hati kami Tuhan. Terima kasih buat kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mulai ibadah kami. Kami mau siap menyembah Tuhan. Segala roh-roh yang tidak kami inginkan, kami tolak, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh-Mu saja yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa. Engkau yang memiliki acara ini Tuhan. Engkau yang beracara dari awal hingga akhir ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tunjukkan
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Mari jemaat katakan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kami melihat kasih setiamu Tuhan. Amin. Kami tidak kekurangan sampai saat ini Tuhan. Engkau menyediakan segala sesuatu. Bahkan dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri. Lebih sungguh lagi katakan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kami merasakan kebaikan Tuhan. Kau menyediakan yang ku. Kami mau katakan, kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Lebih semua tanganku katakan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau
Kamu mau tinggikan namamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Hari-hari boleh kami lewati bersama dengan Tuhan. Kami aman bersamamu Tuhan. Kami aman di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tenang Tuhan. Roh-Mu menaungi kami, Roh-Mu yang melingkupi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan. Kami aman, kami tenang di dalam-Mu Tuhan. Bahkan Engkau menyediakan yang kami perlukan Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang kami butuhkan. Tanpa kami minta sekalipun Engkau tahu Tuhan. Hidup kami milik Tuhan. Kami mau alami Engkau Tuhan. Kami mau alami Engkau Tuhan secara pribadi. Bukan hanya karena kata orang Tuhan. Kami mau alami Engkau Tuhan. Naikkan sembah-Mu, naikkan syukur-Mu. Biar kami boleh bertemu muka dengan muka Tuhan. Kami boleh bertemu secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Bersamamu kami aman, bersamamu Tuhan kami tenang, bersamamu Tuhan. Haleluya. Kiara nama syakara, kiara nama syakara, kiara nama kiara nama syakara, kami sembah Engkau Tuhan. Kiara nama syakara, kiara nama syakara. Engkau Allah yang luar biasa, kasih setiamu selalu mengalir bagi setiap kami Tuhan.
Kami agungkan Engkau selama-lamanya Tuhan. Maka dalam hidup kami Tuhan hanya Engkau Allah yang sanggup. Kami aman, kami tenang di dalam-Mu Tuhan. Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Di tanah suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung. Engkau sempurna kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja, Engkau Raja mulia. Mari angkat tanganmu, kita mau sembah Dia. Allah yang kudus, Engkau kudus Tuhan. Kau Allah yang kudus. Di tahta-Mu kami mau menyembah-Mu Tuhan. Di tanah suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Engkau yang kami puja Tuhan. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Raja mulia, Bapa yang kekal selama-lamanya Tuhan. Kami mau tinggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini setiap kami Tuhan, kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau bersorak bagi Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau semangat, kami mau memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Kasih salam dulu. Kanan kiri katakan Tuhan Yesus baik. Sebab Dia sukacita kita, amin. Dia yang memberikan sukacita. Oleh karena Dia akan kembali kuat. Bagi Allah dulu, sekarang dan selamanya, sungguh kasih-Mu tak berubah. Mari katakan pujian
persembahan. Mari kita mau tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Sukacitamu Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Untuk itu kami mau hidup bagi Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Sepanjang tahun, sepanjang bulan, sepanjang hari. Bahkan sampai detik ini Tuhan. Kasih setiamu luar biasa. Tiba saatnya kami mau memberikan persembahan Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik Tuhan. Kami mau berikan dengan hati yang penuh sukacita. Biar boleh dipakai untuk perluasan kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa Dialah sumber kekuatan, bahwa Dialah sumber penolong. Walaupun tidak semua keinginan kita atau doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, tapi percayalah bahwa Tuhan berikan yang terbaik. Rencananya selalu indah, indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Kata Yesus mendengar lebih dari yang percayalah. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Kita melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kami percaya padamu Tuhan. Mari saya undang sekali lagi, boleh sama-sama bangkit berdiri. Lebih sungguh lagi katakan. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin
Kami mempercayai-Mu Tuhan, dan kami tidak pernah meragukan-Mu. Setiap doa yang kami naikkan, selalu Tuhan jawab. Entah itu ya, tidak, tunggu, Kau selalu dengar dan jawab. Itu sebabnya hari ini bagian kami adalah bagaimana kami terus bisa mempercayai-Mu. Itu sebabnya kami mau bangun iman kami. Karena firman-Mu berkata bahwa orang benar itu hidup karena iman. Bahkan kami percaya pun bukan karena melihat, tapi kami boleh percaya itu hanya anugerah Tuhan. Itu sebabnya pada sore hari ini ajar setiap kami Tuhan, untuk kami terus memelihara iman kami. Sehingga nanti waktunya Tuhan datang, Engkau mendapati iman itu ada di bumi. Dan itu ada dalam setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu sore hari ini berbicaralah kepada setiap kami. Selidiki hati kami. Lihat apakah Engkau mendapatkan iman di dalam setiap kami. Terima kasih. Kami siapkan hati kami, jiwa kami, roh kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami berjanji kami tidak akan pernah mencuri kemuliaan-Mu sedikit pun. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Oke, shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Luar biasa ya. Sekali lagi terima kasih banyak Om buat kesempatannya melayani di tempat ini saudaraku, dan akhirnya tercapailah di sini saudaraku, karena sudah berapa kali saya sampai minta maaf baru kali ini bisa ke sini saudaraku, karena pas jadwalnya kebentur gitu ya saudaraku. Nah, hari ini saudaraku saya mau berbicara ini yang hari-hari ini Tuhan taruh dalam hidup saya. Ya, saya mau berbicara seperti ini. Nah, sebelumnya berbicara, Om saya mau izin promosi dulu ya Om ya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, ini kami lagi belajar saudaraku. Saudara kan sudah lebih dulu ya bahkan sudah punya album rohani saudaraku. Nah saudaraku, kalau saudara suka dengar lagu rohani, siapa tahu lagu ini bisa memberkati saudara ya. Judulnya adalah Tuhan Punya Rencana. Ya saudara bisa lihat aja di YouTube-nya ini, A Simple Wisdom saudaraku. Saudara bisa search di situ ya, kalau sudah ketemu tolong di like dan subscribe saudaraku. Enggak bercanda saudara. Enggak bercanda saudaraku. Subscribe itu gratis bro gitu ya. Supaya kami lebih giat lagi membuat konten-konten, tidak saudaraku ya. Karena saya bukan YouTuber. Nah lagu ini ditulis oleh istri saya saudaraku ya. Dan setiap lagu yang dia dapatkan itu sebenarnya gini. Dia melihat bagaimana Tuhan itu bekerja dalam hidup saya ketika saya sedang bergumul dengan sakit penyakit saya. Nah istri saya itu mendapatkan penguatan lewat doanya, lalu dia mendapatkan kata-kata ya lagu ini saudaraku ya. Lalu saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara suka yang lagu lebih praise katanya orang gitu, nah ini juga sama saudaraku ya, Janji Tuhan saudaraku. Nah itu juga tulisan istri saya saudaraku. Kalau saudara, siapa tahu saudara suka denger YouTube saudaraku, daripada nonton yang gak jelas, daripada pilih yang saudaraku, satset, gemoy, terus apalagi itu yang nomor satu apa namanya, selepet saudaraku, dah daripada gak jelas saudaraku ya, lebih baik ini, lebih meneduhkan jiwa saudaraku ya, haleluya saudaraku. Nah kalau saudara suka denger lagu digital platform saudaraku, ada di mana saudaraku, di Spotify dan macam-macam, ada di situ juga ya. Semoga bisa jadi berkat. Nah hari ini saudaraku saya akan berbicara, judulnya sederhana saja saudaraku. Yaitu adalah ini dia, memelihara iman. Simple saudaraku, tetapi ini yang mesti harus kita kerjakan. Yuk kita akan lihat dulu ayatnya. Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7. Mari Bapak Ibu sekalian kita buka, saya sudah tulis. Tapi saya nggak akan keluarkan dulu ya. Mari buka saudaraku, saudara bawa Alkitab atau apa saja, mari dibuka saudaraku. Karena gereja hari ini saudaraku seringkali itu jemaatnya malas saudaraku bawa Alkitab. Tenang Pak, loh kenapa nggak bawa Alkitab? Tenang, nanti pendetanya nulis kok saudaraku ya.
Nah jadi seringkali saudaraku jemaat gereja akhir zaman ini gitu saudaraku ya. Siapa tahu dalam seminggu ini saudara gak pernah buka Alkitab. Nah kali ini buka Alkitab ya saudaraku. Dan pesan saya adalah bertobatlah ya. Oke, yang sudah ketemu katakan amin. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Sekali lagi saya mau dengar suara yang lebih keras. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah saudaraku saya tulis di sini saudaraku ya. Ini ayatnya. Nah menarik sekali Alkitab bilang gini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saya berdoa saudaraku ini sebuah gambaran yang mesti harus menjadi tujuan kita ya. Alkitab menggambarkan kehidupan kita itu seperti pertandingan iman saudaraku. Dan kita diharapkan mengakhirinya dengan baik dan mencapai garis akhir yang Tuhan sudah tentukan. Ya, lalu di situ dikatakan dan aku telah memelihara iman. Nah yang menarik buat saya adalah saya tertarik dengan kata aku telah memelihara iman. Apa sih memelihara iman? Waktu saya coba selidiki saudaraku di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, versi bahasa Indonesia sehari-hari. Dia ngomong gini, saya sudah mengikuti perlombaan dengan sebaik-baiknya. Dan sudah mencapai garis akhir. Ini yang menarik. Saya tetap setia kepada Kristus sampai akhir. Saudaraku yang dikasih Tuhan, memelihara iman itu bicara apa sih saudaraku? Kesetiaan kita untuk ikut Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, memelihara iman, kesetiaan kepada Tuhan, itu adalah tugasnya kita. Gak bisa dipindah tugaskan kepada orang lain. Ini tugasnya kita saudara. Ya, dan saya mau kasih tahu, kata di situ saya tulis ya, saya garis bawahi kata tetap setia. Tahukah saudaraku hari ini kata setia itu sudah langka di dalam dunia ini ya. Kata setia itu sudah langka. Mau banyak hal, mau apa? Hubungan suami istri, aduh kesetiaan sudah mulai langka saudara. Tahu tidak saudaraku, Indonesia itu negara nomor 2 dengan kasus perselingkuhan terbanyak di Asia. Nomor 2 loh saudaraku. Nomor 1 mana? Thailand. Ya. Jadi kesetiaan itu sudah mulai sangat langka saudaraku. Dalam banyak hal, termasuk di dalam mengikut Tuhan, kesetiaan itu sudah mulai sangat langka. Itu sebabnya pesan saya malam hari ini saya berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Biarlah kalau Tuhan mencari kesetiaan, jemaat Tuhan yang setia sama Tuhan sampai akhirnya. Biar dia menemukan ada di tempat ini. Amin saudaraku. Nah itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan. Hari ini yuk sama-sama yuk pelihara iman kita. Karena sekali lagi tantangan itu gak akan mudah saudaraku. Di hari-hari terakhir ini godaannya gak akan semakin mudah. Dan salah satu yang dipertaruhkan adalah iman kita. Nah kita akan belajar dulu ya, kita akan belajar, yuk kita akan belajar. Nah saya coba selidiki dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata memelihara itu apa sih? Memelihara itu bicara menjaga, merawat baik-baik, dan mengusahakan. Jadi kalau kita bicara memelihara iman, kita harus bicara gini, menjaga, merawat saudaraku, mengusahakannya, ya, menjaga baik-baik saudaraku, itulah yang disebut memelihara iman. Artinya apa saudaraku? Tuhan mau saudaraku kalau saudara memelihara iman, iman itu perlu dijaga. Ya, iman itu perlu dirawat. Kalau enggak, iman kita mati. Dan jangan heran, kalau imannya mati, saudara tidak punya kekuatan untuk melawan arus dunia ini. Alkitab berkata ya, kekuatan yang dari Tuhan itu salah satunya adalah iman kita. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, pesan hari ini sederhana. Yuk pelihara iman saudara. Jaga baik-baik, dirawat,
diusahakan supaya imannya terus bertumbuh, saudaraku. Dan ini bagian kita, saudaraku. Kita nggak bisa paksa orang untuk membuat kita bertumbuh terus, nggak bisa. Itu usahanya dari kita. Saya tertarik dengan ayat ini, saudaraku. Ya, Yudas 1 ayat ke-20, demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri. Coba perhatikan baik-baik. Bangunlah dirimu sendiri. Di atas dasar imanmu yang paling suci. Alkitab sudah ngomong dengan jelas, saudara. Membangun hidup saudara, itu tugas saudara. Kalau imanmu hari ini gak bertumbuh, jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan Tuhan, gak bisa saudaraku. Karena proses membangun iman itu ada di tanggung jawabnya kita, saudaraku. Satu kali saya pernah ngobrol sama orang, saudara. Terus dia bilang begini, ini yang menggelitik saya, saudara. Dia ngomong gini, saya itu kalau hanya datang ibadah hari Minggu, terus ikut komsel, kalau di sini kan FA, saudaraku, kering saya Pak, kering. Terus saya bilang, saya mikir ya benar. Kalau saudara cuma mengandalkan ibadah hari Minggu, terus FA, ya nggak tahu doa malam saudaraku. Hanya itu saja. Saya mau kasih tahu, iman saudara tidak akan pernah bertumbuh maksimal. Yang membuat iman kita bertumbuh maksimal itu usaha dari dalam saudaraku. Bukan dari luar. Ibadah hari Minggu, FA, doa malam saudaraku, itu hanya upaya dari luar yang mendorong saudara, yang merangsang pertumbuhan iman saudara dari luar. Kalau saudara hanya mengandalkan sesuatu yang dari luar, itu ibaratnya gini, saudara hidup dengan ventilator saudaraku. Tahu ya, ventilator kan oksigen dari luar. Ketika ventilatornya dicabut, mati saudaraku. Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara mesti harus, yuk kita belajar sama-sama gini. Pelihara iman saudara itu dari dalam. Ibadah hari Minggu puji Tuhan. Doa malam puji Tuhan. FA puji Tuhan. Itu hanya pendorong saudaraku. Yang membantu kita untuk bertumbuh. Tetapi yang membuat kita bertumbuh itu usaha dari dalam saudaraku. Ya, makanya Alkitab ngomong, yuk pelihara iman kita. Diusahakan, dijaga, dirawat baik-baik. Itu usaha dari kita. Gak bisa kita suruh orang lain tolong ya dijagain. Tolong ya dirawatin saudaraku. Kalau kebun masih bisa. Kita panggil orang tukang kebun, tolong dijagain. Tapi kalau iman saudara gak bisa. Saudara sendirilah yang harus merawat, menjaga, dan mengusahakannya. Ya, sekali lagi saya mau kasih tahu saudaraku. Makanya seringkali saya ngomong, saya dengar orang itu ketawa juga saudara. Nyalain gereja. Wah kenapa ini? Aku kok kering, aku gak bertumbuh. Loh, gereja itu hanya dalam tanda kutip hanya faktor pendukung saja. Yang membuat saudara bertumbuh saudaraku, pribadi saudara. Kita makan di ibadah minggu. FA, doa malam gak cukup saudara. Ada yang di sini bisa hidup makan seminggu sekali. Seminggu makannya banyak. Saya mau tanya, masih butuh makan gak setiap hari? Masih dong. Sama. Kalau orang hanya mengandalkan ibadah minggu, itu ibaratnya gini, kita makan sekenyang-kenyangnya. Dengan harapan seminggu kemudian kita gak perlu makan. Gak bisa saudara. Iman saudara juga sama. Ini tuh sebenarnya hari Minggu. Ini tuh menu tambahan. Ya, ini hanya menu tambahan saudara. Tapi setiap hari yang saudara makan dari perenungan saudara, saat teduh saudara, itu yang membuat iman saudara bertumbuh. Makanya kalau cuma ngandari dari luar, saya tadi gambarkan, ibaratnya saudara hidup dengan ventilator. Alat bantu oksigen dari luar. Waktu dicabut, ya udah mati. Nah, kita mau belajar sama-sama ya saudaraku. Sekarang pertanyaan kita adalah ini dia saudara. Pertanyaannya adalah gini. Kenapa memelihara iman itu penting? Sebelum beranjak ke sini, mumpung saya ingat saudara. Sekali lagi ya,
pertumbuhan rohani itu adalah usaha kita bersama dengan Tuhan. Yang lain itu hanya menjadi pendukung. Makanya gini saudara, orang kalau bertumbuh itu enggak cuma dirasa, tapi bisa dilihat. Seringkali ada orang ditanya gini, kamu bertumbuh enggak? Aku sih merasa bertumbuh. Loh, bertumbuh itu enggak dirasa-rasa, tapi dilihat. Betul enggak saudaraku? Kalau saudara bertumbuh dari bayi, terus mulai jadi remaja, itu kan dilihat, betul enggak ya? Ada progresnya. Enggak cuma dirasa. Kalau dirasa mah semua gampang ya, kayak saya nih. Saya sih merasa bertumbuh. Tinggi saya 170 cm. Tetapi waktu diukur kan enggak sampai. Saudara. Makanya saya mau kasih tahu, kalau saudara ingin tahu bertumbuh saudara. Saudara pun bisa lihat dari hidup saudara. Ada indikatornya, bisa dilihat. Enggak cuma dirasa saudara. Karena saya mau kasih tahu, enggak tahu gereja itu ada di sini enggak. Karena setiap kali orang kalau mau tarik jemaat orang, nembaknya begitu. Kamu bertumbuh enggak? Nah, saya berdoa supaya saudara ngerti, kalau saudara bertumbuh itu enggak cuma dirasa. Tapi saudara bisa tahu kalau saudara bertumbuh. Bertumbuh itu sederhana saudaraku. Bicara gini loh, kita itu mengenal Tuhan bukan cuma sekedar tahu. Itu bertumbuh. Tetapi enggak berhenti sampai situ. Gini, dibuktikan dengan hidup kita semakin serupa Kristus enggak? Nah itu bertumbuh. Kalau kita sudah, aku kenal Tuhan kok. Tadi worship leader ngomong, ajar kami kenal Tuhan bukan cukup kata orang. Tapi saya kenal pribadi. Nah itu yang namanya pertumbuhan saudaraku. Tetapi enggak cukup, pertumbuhan rohani itu gini. Waktu saudara kenal, itu dibuktikan gini. Hidup saudara makin serupa Kristus enggak? Kalau iya, kita bertumbuh. Kalau enggak, maaf saudara. Anda belum bertumbuh. Ya. Nah kembali ke sini. Kenapa memelihara iman itu penting saudara? Pertanyaan kita adalah gini. Kenapa memelihara iman itu penting saudaraku? Nah kita belajar ya. Jawabannya sederhana, ini dia saudaraku. Memelihara iman adalah rahasia mengakhiri pertandingan dengan baik. Ayatnya kan tadi kita baca ya saudaraku. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saya mau kasih tahu saudaraku. Cara saudara mengakhiri pertandingan dengan baik. Saudara sampai garis finish. Caranya Alkitab kasih tahu. Peliharalah iman saudara. Alkitab sekali lagi memberitahu kepada kita, hidup kita ini seperti perlombaan lari saudaraku. Dan larinya bukan lari sprint. Kalau sprint kan cepet-cepetan yang penting sudah sampai. Nah kita ini larinya kayaknya lari maraton saudaraku. Jangka panjang, karena kan ada beberapa kita yang gak tahu kan finishnya sampai berapa umurnya. Tapi kita semua berharap kita mengakhirinya dengan baik. Amin saudaraku. Dan kita berharap kita sampai garis finish yang Tuhan tentukan. Tapi berapa banyak saudaraku, di tengah pertandingan iman kita, godaannya datang. Dan apa yang terjadi? Enggak sedikit yang akhirnya belok dari jalurnya. Yang enggak mengakhirinya dengan baik. Dan enggak sampai garis finish. Banyak saudara. Dan maaf saya harus mengatakannya dengan sedih. Enggak sedikit juga hamba Tuhan sama. Memulainya dengan bagus. Tapi akhirnya tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena enggak pelihara imannya. Perhatikan baik-baik. Saya punya kata-kata seperti ini saudara. Yuk belajar di sini ya. Iman dibutuhkan bukan hanya untuk memulai kekristenan. Tetapi juga saat menjalaninya. Seringkali kita berpikir iman itu hanya waktu kita percaya Yesus startnya saja. Habis itu menjalaninya tanpa iman, salah saudaraku. Iman dibutuhkan waktu start iya. Tetapi waktu menjalaninya kita juga butuh iman. Ya, kenapa? Ayat ini meneguhkan kita. Ya, kenapa di dalam menjalani kita butuh iman? Ayat Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada
iman. Stop sampai di situ dulu. Artinya apa saudaraku? Kalau saudara lihat di dalam terjemahan lain, ini bicara gini, Tuhan tuh bawa dari iman yang satu kepada iman yang lebih besar. Kenapa? Karena gini saudaraku, setiap perjalanan hidup saudara, perjalanan iman saudara, waktu saudara berjalan, bertumbuh naik level, saudara harus tahu tantangannya gak akan semakin mudah. Musuhnya gak akan semakin ringan. Makanya Tuhan tambahkan iman berikutnya saudaraku. Tuhan bawa dari iman satu kepada iman yang lebih besar dengan tujuan gini. Kalau saudara punya iman itu, saudara bisa mengalahkan musuh yang saudara hadapi. Sekali lagi ya saudaraku, kalau kita main game, gak tahu kalau anak-anak sekarang kan mainnya Mobile Legend, PUBG. Ya, bapak-bapak tahu gak? Kalau gak tahu saya kasih tahu. Tetris, ya, Super Mario Bros. Tahu ya saudaraku ya. Coba lihat, kita main Tetris aja lah. Level 1 kan masih gampang kan, deng gitu. Level 2 makin cepet kan, makin susah. Makin 3, makin 4, langsung keluar kata-katanya di Tetris itu kan keluar kata-katanya kadang. Bego lu, gitu kan biasanya kan gitu ya. Jangan dibanting saudaraku. Berarti itu menandakan kita memang agak bego saudaraku ya. Makanya gitu, coba saya mau kasih tahu. Setiap orang naik level, makin susah. Saudara naik kelas, pelajarannya makin susah. Nah Tuhan sayang kita. Ketika kita naik level makin susah, Tuhan tuh sebenarnya siapkan iman yang satu kepada iman yang lebih besar. Dan untuk sampai ke sana, butuh usaha, butuh dipelihara, butuh dijaga. Makanya iman dibutuhkan bukan hanya untuk memulai kekristenan, tapi juga saat menjalaninya. Terus di situ ditulis ya, ayat Roma 1 ayat 17. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Artinya apa saudaraku? Dalam menjalani pertandingan iman ini, kekuatan kita cuma satu, iman saudara. Karena Alkitab bilang orang benar hidup karena iman. Orang benar hidup karena percaya. Jadi sekali lagi ya, kenapa kita butuh memelihara iman, tujuannya jelas. Supaya saudara bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Karena iman dibutuhkan bukan cuma sekedar statnya saja, tapi waktu memulai kehidupan kita butuh iman juga. Kita lihat. Nah, kalau potnya kuning saya nggak ngepro kemana-mana loh ya saudaraku. Saya bilang, Bapak potnya kok kuning. Saya nggak beralih ke mana-mana calonnya ya saudaraku. Kebetulan aja saya dapat gambarnya kuning saudaraku ya. Nanti kalau saya mau kasih pelangi nanti saya dikirain pro LGBT. Susah juga saudaraku ya. Ya sudahlah dapatnya ini. Coba lihat saudaraku, kalau kita punya tanaman di sini saudaraku, untuk bertumbuh di sini, butuh diusahakan, setuju dengan saya? Ibu-ibu, apakah didiemin saja? Terus didoain? Dalam nama Yesus bertumbuh. Enggak dong, perlu dirawat betul enggak sih? Kasih pupuk, disiramin lah. Makanya gini saudaraku, untuk semakin bertumbuh, iman membutuhkan pemeliharaan atau perawatan sama. Kalau iman kita mau bertumbuh ya perlu dirawat, dijaga saudaraku, diusahakan. Gak bisa didiamin saudaraku. Kalau didiamkan iman saudara lama-lama juga mati saudara. Makanya perlu dipelihara, diusahakan, dijaga baik-baik, dirawat saudaraku. Supaya iman itu bertumbuh dari hari ke hari semakin besar. Sekali lagi ya, kenapa perlu kita memelihara iman? Karena iman adalah rahasia, kunci rahasia untuk mengakhiri pertandingan iman kita. Saya mengutip dari kata-kata seorang hamba Tuhan namanya Vlog McClung, saudaraku. Dia bilang gini, ada sekitar 100 biografi dalam Alkitab. Hanya 30 sampai 35% yang mengakhirinya dengan baik. Saudaraku, dalam tokoh Alkitab yang kita punya,
itu yang mengakhiri dengan baik pertandingan imannya, itu hanya 30-35% loh. Ini loh hebatnya Alkitab. Dia jujur. Dia tulis apa adanya. Dengan tujuan apa? Supaya kita belajar. Kalau yang salah ya jangan diikuti saudara. Ya. Itu sebabnya coba lihat. 30-35 saudaraku. Orang yang mengakhiri dengan baik. Berarti yang mengakhirinya gagal banyak saudaraku. Ambil contoh. Siapa? Raja Salomo. Raja Salomo itu adalah orang yang paling berhikmat di seluruh dunia ini. Alkitab bilang setelah dia lahir, sebelum dia lahir, setelah dia mati saudaraku. Gak ada orang yang berhikmat seperti dia kecuali Yesus. Kaya raya. Tapi saudara tahu akhir hidupnya. Dia menghancurkan semua yang dia bangun saudaraku. Lalu siapa lagi? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu kurang apa sih saudaraku sampai dia gagal? Yang saya tahu satu kurangnya. Kurang ajar. Loh coba ya. Dia itu hidup sama Yesus loh setiap hari. Dengar firman langsung dari Yesus. Dia lihat mujizat terjadi. Orang mati bangkit, lumpuh jalan. Wah macam-macam saudaraku. Tapi sampai akhir hidupnya dia mengakhiri. Gak bagus saudaraku. Kenapa? Karena begini saudaraku. Memelihara iman itu tanggung jawab kita. Ya, tanggung jawab kita. Belajar lagi. Saya mengutip dari kata-kata seorang teolog, dia bilang begini. Setelah studi menyeluruh dari laki-laki dan perempuan di dalam Alkitab, Howard Hendricks dari Dallas Theological Seminary menyimpulkan sekitar 100 biografi rinci dalam Alkitab, sekitar 2/3 dari mereka berakhir buruk sama. Tadi 30-35% anggap aja sepertiga lah saudaraku. Saudaraku. Yang mengakhirinya dengan baik. Nah ini dia bilang saudaraku 100 biografi hanya 2/3 mengakhirinya dengan buruk saudara. Sama sebenarnya. Mengakhirinya seperti apa? Alkitab bilang entah mereka berpaling ke amoralitas atau kehilangan iman mereka. Ada berapa banyak kita memulainya iman dengan bagus. Tapi akhirnya gagal. Pertandingan iman kita gak cuma ditentukan startnya, tapi endingnya penting. Nah untuk sampai bisa finish dan ending di sana, butuh kita pelihara iman kita. Ya, kenapa iman penting saudaraku? Ini loh saudaraku, saya tertarik dengan kata-kata ini dari kitab ini ya. Iman itu adalah pintu masuk kepada kasih karunia. Kenapa orang yang tadi tokoh Alkitab luar biasa saudaraku? Memulainya bagus tapi akhirnya jelek saudaraku. Saya percaya, mungkin saya renungin ya saudaraku. Mereka hidup tidak dengan kasih karunia Tuhan. Makanya saya bilang begini, iman itu adalah pintu masuk kepada kasih karunia Tuhan saudaraku. Kasih karunia itu apa sih? Sederhana, kasih karunia itu gini. Kemampuannya Tuhan diberikan kepada kita supaya kita mampu melakukannya. Kita semua kalau disuruh melakukan perintah Tuhan gak akan pernah bisa kan? Tapi Tuhan kasih karunia. Itu apa? Tuhan kasih kemampuannya kepada kita supaya kita bisa menjalaninya. Itulah kasih karunia saudaraku. Nah imanlah yang membawa kita masuk ke dalam kasih karunia Tuhan. Ayatnya. Kalau saudara lihat dalam Roma 5 ayat kedua. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk. Oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saya coba lihat dari King James Version, ini lebih bagus. Dia bilang gini, we have access by faith. Iman itu adalah aksesnya untuk masuk kepada kasih karunia Tuhan, saudara. Kalau kita nggak punya iman, jangan heran saudara nggak bisa masuk dalam kasih karunia Tuhan. Makanya orang-orang yang selalu bilang begini,
kekristenan ini berat ya. Kalau sampai saudara berkata seperti itu, saya mau kasih tahu. Anda sedang mengerjakan kekristenan bukan dengan kasih karunia Tuhan. Kalau kita mengerjakan kekristenan kita dengan kasih karunia Tuhan, harusnya nggak berat saudaraku. Kenapa? Karena itu kemampuannya Tuhan diberikan kepada kita kok. Karena kekristenan sejak awal didesain Tuhan, diciptakan Tuhan. Itu dijalankan dengan kasih karunia. Makanya kalau kita menjalani kekristenan dengan kuat dan gagah kita kalah saudara. Kita akan nyerah, kita akan berkata berat. Iya. Tapi kalau kita melakukannya dengan kasih karunia, saudara pasti bisa melakukannya. Nah, untuk masuk dalam kasih karunia butuh namanya akses atau pintunya. Pintunya adalah iman. Saudara masuk ke sini kan harus lewat pintu itu kan saudaraku. Kalau pintunya tertutup saudara gak bisa masuk ke sini, sama. Kalau saudara ingin masuk dalam kasih karunia, saudara harus punya iman. Kalau saudara gak punya iman, saudara gak akan pernah bisa masuk dalam kasih karunia Tuhan. Pertanyaan kita hari ini sederhana. Bagaimana cara memelihara iman kita? Ini pertanyaan kita. Pak, bagaimana sih Pak caranya pelihara iman kita? Ayatnya, ini dia. 1 Timotius 1 ayat yang ke-19. Dia bilang gini, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni. Garis bawahi kata menolak hati nuraninya yang murni. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Jadi imannya kandas, kenapa? Karena mereka menolak hati nurani yang murni. Maka kita bisa ambil kesimpulan. Bagaimana cara memelihara iman kita? Sederhana. Menjaga kemurnian hati kita. Kalau saudara ingin terus punya iman yang terpelihara dengan bagus. Hari ini sederhana. Belajar yuk pelihara hati kita biar tetap murni di hadapan Tuhan. Kalau hati kita enggak murni, maaf, imanmu akan kandas, Alkitab bilang. Kandas itu apa? Nah, kandas itu apa? Nah, saya coba kasih gambaran ini saudara. Kandas itu kayak gini loh saudara. Kapal kandas itu kayak gini ya. Kandas itu artinya ini saudaraku ya. Ini, gagal, tidak berhasil, berhenti. Jadi tadi bilang gini, kalau orang menolak hati nurani yang murni, maka imannya akan kandas. Imannya gagal, imannya berhenti, imannya tidak berhasil. Kenapa? Karena menolak hatinya murni. Saudara. Contoh. Kita lihat ya contohnya. Nah, siapa saudaraku? Petrus. Petrus itu gagal memelihara imannya. Tahu ya cerita Yesus berjalan di atas air? Itu peristiwa iman saudaraku. Kenapa? Karena kalau saudara lihat ya, air kan jelas kalau diinjak, ini kan benda cair. Kalau diinjak ya pasti tenggelam saudaraku. Tapi ketika Yesus berjalan di atas air, itu adalah pembuktian iman. Lalu berikutnya waktu Petrus disuruh keluar, waktu dia, Tuhan kalau itu engkau, suruh dong saya ke sana, ini bahasa saya ya. Lalu Yesus ngomong apa? Datanglah. Nah waktu Petrus mengeluarkan kakinya dari perahu saudaraku, itu adalah tindakan iman. Nah yang menarik adalah, waktu Petrus mulai percaya sama Tuhan, iman sama Tuhan, waktu dia keluarkan kakinya, terus dia berjalan di atas air. Saya percaya waktu itu berjalannya pasti ngelihat Yesus. Waktu dia berjalan di atas air ngeliatin Yesus saudaraku. Dia bisa berjalan di atas air. Tapi kalau saudara baca di ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu teriak, Tuhan tolonglah aku. Terjemahan lain saudaraku. Bukan dikatakan dirasa tiupan angin. Tapi terjemahan lain ngomong gini, maka Petrus melihat angin. Saya mau tanya, angin tuh bisa dilihat enggak?
Halo? Tidak. Kalau saya loh ya, nanti bolehlah tanya Mbah Google ya. Ini saya diajari guru IPA saya, SD. Kalau nanti saya yang salah, nanti saya akan tuntut guru IPA saya SD. Mungkin sudah meninggal, saudaraku ya. Kalau dulu saya diajari, angin itu bisa dilihat. Yang nggak bisa dilihat itu udara. Angin itu adalah udara yang bergerak. Makanya saudara bisa ngomong gini, ih ada angin lesus. Ih ada angin topan. Ih ada angin puting beliung. Kenapa? Karena dia bergerak. Nah udaralah yang nggak bisa saudara lihat. Orang bilang tuh apa sih? Coba ketika saya, hah gitu. Saudara bisa lihat gak? Gak bisa. Karena udara gak bisa dilihat. Tapi angin bisa dilihat. Nah pertanyaan saya adalah, bagaimana Petrus bisa lihat angin? Di lautan, di Danau Galilea itu saudaraku. Waktu ada gelombang. Gelombang itu bisa bergerak karena ada tiupan angin saudaraku. Jadi waktu dia lihat angin, bicara gelombang, Petrus ini saudaraku, orang Jawa bilang meleng saudaraku. Dari lurus terus lihat gini. Waktu dia lihat begini, tenggelam kakinya. Karena Petrus gak pelihara imannya. Dia gak fokus lagi sama Tuhan. Dia lihat persoalannya, dilihat gelombang, tenggelamlah dia. Pertanyaan kita hari ini lagi saudara. Yuk belajar ya. Ini, apa hubungannya iman dan nurani? Ini pertanyaan kita. Mungkin saudara berpikir gini, Pak, apa hubungannya iman dengan nurani? Ada saudara. Ini hubungannya. Iman itu di area hati atau roh. Bukan di area pikiran atau jiwa. Ya. Iman itu di area hati, bukan pikiran saudara. Makanya Tuhan kan ngomong gini, milikilah iman seperti apa? Anak-anak. Betul kan? Tuhan ngomong kan, milikilah iman seperti anak-anak. Yesus gak ngomong gini, milikilah iman seperti bapak-bapak. Lu harusnya seperti bapak-bapak dong, betul gak sih? Sudah dewasa, matang saudaraku. Tapi kenapa iman disuruh miliki seperti anak-anak? Saudara mesti harus belajar. Anak-anak itu percaya dulu, mikirnya belakangan. Betul gak saudaraku? Makanya anak-anak gampang diculik. Diiming-imingin es krim, percaya. Setelah habis es krimnya baru sadar kalau dia diculik. Aku diculik, baru mikir. Udah terlambat. Beda sama orang tua. Orang tua itu kalau dikasih tahu coba lihat. Mikir dulu kan. Mikir. Tapi gak percaya-percaya. Nah itu orang tua saudara. Kalau anak-anak itu percaya, mikirnya belakangan. Orang tua mikir dulu saudaraku. Baru percaya. Makanya iman itu ada di area hati atau roh. Bukan di area pikiran atau jiwa saudara. Nah makanya kalau kita belajar ya dari tubuh manusia. Ini tuh sebenarnya ada kelihatan saudaraku ya. Tapi kalau di proyektor nggak kelihatan, kalau di TV itu masih kelihatan saudaraku. Ya, jadi ini tubuh manusia ini ada 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Nah saya coba ngajar sedikit ya. Nah ini dia saudara. Di dalam jiwa manusia ya. Boleh dibantu dong? Sebentar. Kok nggak jalan? Boleh dibantu klik. Nah ini nih. Nah jiwa. Coba lihat saudara. Jiwa di situ itu ada 1. Emosi, pikiran, kehendak. Makanya iman tuh nggak di area situ saudara. Nggak area jiwa kita. Kalau iman di area jiwa kita, waduh gagal saudaraku. Tapi iman saudaraku itu ada di area ini saudaraku. Boleh dibantu klik aja. Ada 3. Ada hati nurani, persekutuan, dan intuisi. Ya. Jadi di roh kita itu ada hati nurani, intuisi, dan persekutuan. Makanya iman itu ada di area roh kita, saudaraku, di hati kita. Dan inilah hubungan pentingnya iman dan hati nurani.
Nah kita belajar lagi. Nah ini, yuk kita lihat nih. Apakah rahasia iman Paulus yang luar biasa? Saudara harus tahu ya. Salah satu tokoh Alkitab yang luar biasa menurut saya selain Yesus. Karena dia Tuhan kan. Sesuatu tokoh Alkitab yang luar biasa salah satunya adalah Paulus saudara. Kenapa? Dia ini orang hebat menurut saya saudara. 2/3 dari perjanjian baru dia tulis saudaraku. Dan pemikiran-pemikiran doktrin kita hari ini itu kan karena pengajaran-pengajaran Rasul Paulus saudara. Bahkan kalau kita lihat kehidupannya, waduh saudaraku, kehidupannya itu enggak mudah loh saudaraku. Dia dicambuk 39 kali, sebanyak 5 kali. Karam kapal, sampai enggak punya baju, puasa, wah macam-macam saudaraku. Tapi Alkitab menuliskan, dia mengakhiri pertandingannya dengan baik. Dan sampai garis akhir dengan luar biasa. Makanya pantaslah kita belajar apa rahasia iman Paulus yang luar biasa. Ini dia salah satunya. Kisah Rasul 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa. Senantiasa itu bicara selalu. Senantiasa itu bicara konsisten. Apa yang dilakukan Paulus selalu. Apa yang dilakukan Paulus senantiasa. Apa yang dilakukan Paulus dengan konsisten. Apa sih? Yang dia lakukan terus berulang-ulang senantiasa dan konsisten. Coba perhatikan. Berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Di hadapan Allah dan manusia. Saudara. Paulus itu jaga nuraninya. Murni. Jangan heran imannya powerful. Makanya begini, saya punya kata-kata seperti ini saudaraku. Perhatikan baik-baik. Nah ini, iblis mencemarkan nurani seseorang demi untuk mensabotase iman saudara. Caranya gini, setan itu kalau menjatuhkan iman saudara, gak langsung tembak iman saudara. Kalau dia ngomong, katakanlah gini ya, soal firman, kita ngomong yang salah tentang firman, kita bisa tolak itu kan, ini sesat, ini gak benar. Setan ngerti teknik yang baru. Dia cukup cemarkan nurani saudara. Dia cukup membuat hati nurani kita menjadi kotor. Maka begini, kalau hati nurani kita enggak berfungsi, hati nurani kita kotor, percayalah Alkitab bilang iman kita pasti kandas. Cek baik-baik. Coba cek baik-baik. Kalau nurani kita enggak beres sama Tuhan dan sesama kita. Nurani kita enggak murni lagi. Saya jamin saudaraku, iman saudara pasti kandas. Makanya setan saudaraku, itu enggak langsung serang iman saudara. Dia serang hati nurani saudara. Kenapa? Karena gini, kita ini sering fokusnya kepada iman. Wah iman, harus beriman. Enggak salah. Doa, enggak salah saudaraku. Baca firman enggak salah saudaraku. Tapi seringkali kita lupa menjaga hati nurani kita tetap murni. Waktu nurani kita kotor, waktu enggak murni lagi, Alkitab bilang maka imannya kandas. Coba lihat. Kita cek. Makanya gini saudara. Hati nurani itu berfungsi memberi peringatan dini, setuju enggak sih? Hati nurani itu yang kita punya, itu seperti alarm loh, peringatan dini kalau ada musibah. Gak tahu kemarin di sini kena gempa enggak ya? Kerasa enggak? Enggak ya? Kalau di Denpasar 2 kali saudara. Gitu kan. Saya gempa. Istri saya bilang gini, tak pikir kamu yang goyang-goyang. Terus saya mikir, iya juga ya. Tahu enggak caranya tahu gempa? Langsung saya buka WA. Lihat statusnya. Gempa. Oh gempa sayang. Jadi orang sekarang itu gempa itu enggak tahu. Gempa goyang-goyang sampai ada status. Gempa gitu saudara. Zaman sekarang saudara. Coba lihat. Kalau gempa mau tsunami selalu biasanya ada peringatan dininya saudara. Atau enggak lah kalau kita ke hotel atau apa ya. Kantor yang bagus. Kalau kebakaran, belum kebakaran saudaraku. Baru asap saja. Kena sensor langsung bunyi kan.
Peringatan saudara. Artinya apa? Segera keluar atau itu dimatikan saudara. Kalau dibiarkan ya kebakaran saudaraku. Terus kita terkurung di dalam, jangan salahkan ininya. Kenapa? Karena sudah diperingatan kok saudaraku. Sama sebenarnya dengan nurani kita. Coba waktu saudara pertama kali buat dosa. Hati saudara gimana? Orang Jawa bilang dredeg. Tahu ya? Betul ya? Waktu saudara buat salah itu kan enggak deg 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 deg. Ngomong bohong sekali dikit aja tuh deg 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 gitu. Nyembunyiin uang belanjaan sisa saudaraku. Nyembunyiin, wah juga usah dilaporin suami lah. Baru pertama kali itu, kalau dia baru pertama kali itu biasanya deg 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 deg. Berarti nuraninya berfungsi. Tapi coba sekarang, kalau saudara buat dosa, masih ngeredek enggak? Atau menter? Biasa Pak, loh itu tandanya mati. Kenapa? Nurani itu peringatan dini saudara. Waktu kita berbuat dosa itu pasti ada yang gak enak di sini. Waktu kita ngomong kasar sama pasangan kita, itu kadang-kala muncul di sini loh. Tadi kamu ngomong kasar loh sama pasanganmu. Terus ngomong minta maaf. Itu kalau hidup. Kalau enggak ya biasa aja. Saudara, nurani itu peringatan dini. Makanya kalau nurani kita mati, gak ada peringatan dini buat hidup saudara. Dan iman saudara akan kandas. Lagi, yuk nih. Hati nurani itu berfungsi seperti pagar pembatas saudaraku. Hati nurani itu seperti pagar pembatas itu loh saudaraku. Jadi waktu saudara jalan, terus tiba-tiba mau jatuh saudaraku, itu ada pagarnya. Nah nurani itu selalu mengingatkan. Atau enggak kalau saudara naik mobil, kalau mundur ke belakang, itu kan ada sensornya kan ya. Tit, tit, tit. Terus kalau mau makin deket kan, tit, 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 gitu kan. Atau lagi kalau sekarang mobil yang baru, saya nggak tahu, saya pernah lihat aja. Itu biasanya kalau di depan itu ada sensornya juga ya. Kalau mau deket mobil sebelah itu kayak ada lampu nyala gitu, ada kayak sinyalnya. Tet, tet, tet. Berarti kita itu sudah mepet sama mobil sebelah. Hati nurani juga sama. Waktu kita sudah mau nyerempet dosa, itu sebenarnya nurani sudah ngomong, jangan. Tapi kalau saudara ketika mau melakukan dosa, sudah enggak ada yang ngomong jangan. Maaf, nurani kita kotor. Kalau enggak, berarti nurani kita sudah almarhum. Sudah mati. Karena enggak ada yang ngingetin lagi. Ayat ini coba. Kalau saudara lihat ayat ini saudaraku. Nih saya kasih ini. Ini ceritanya Raja Saul sama Daud. Raja Saul itu kan sedang memburu Daud. Daud tuh mau dibunuh sama Raja Saul. Satu ketika Raja Saul ini perutnya mules. Kan kalau sudah mules kepengen pup saudaraku. Nah waktu dia mau pup saudaraku, zaman dulu kan gak ada toilet umum. Cara yang paling sederhana adalah cari gua. Nah Raja Saul ini maaf kata mau pup masuk ke dalam gua. Dia gak ngerti di dalam gua itu ada Daud dan pasukannya. Daud itu sebenarnya mau membunuh Raja Saul gampang saudara. Terus yang menarik ayat ini ya, saya tulis ya. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong puncak jubahnya Saul. Yang menarik buat saya ayat ini. Kenapa berdebar-debarnya Daud? Itu enggak waktu dia mau potong. Tapi justru waktu dia potong, sudah dipotong, baru dia berdebar-debar. Ternyata gini saudara. Daud itu enggak takut kalau dia ketahuan. Karena dia pasti bisa melakukannya tanpa ketahuan.
Karena biasanya kalau orang pup itu kan lengah ya saudaraku, gampang lengah kan. Karena sudah gak mikir saudaraku, apalagi yang pelutnya mules saudaraku. Udah gak mikir, pokoknya dibuang aja. Daud gak mikir ketahuan. Tapi waktu dia sudah potong jubahnya Saul, dia mulai berdebar-debar. Kenapa? Karena itu salah. Karena dia ngerti bahwa Saul itu sejahat-jahatnya Saul itu adalah orang yang dipilih Tuhan. Daud merasa bersalah, makanya hatinya berdebar-debar. Keren sekali. Makanya saya mau kasih tahu, kenapa Daud itu istimewa di mata Tuhan. Karena Daud selalu fokusnya sama hatinya. Beda sama Raja Saul. Raja Saul, ingat kan waktu disuruh sama bangsa Amalek kalau tidak salah. Suruh habiskan semuanya. Saul disisakan, bahkan dalihnya untuk dipersembahkan sama Tuhan. Tapi Daud enggak. Ketika Daud ditegur sama Tuhan, waktu dia berzina dengan Batsheba, ditegur sama Tuhan lewat Nabi Nathan. Apa yang terjadi? Dia langsung bertobat tanpa dalih apa-apa. Wah saudara, makanya Daud itu selalu berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Karena dia punya hati yang terus murni di hadapan Tuhan. Saya berdoa kita memilikinya saudaraku. Nah kenapa penting saudaraku? Hati nurani perlu dijaga. Karena ini saudaraku, ini nih. Hati nurani itu seperti receiver saudaraku. Ya, Mazmur 16 ayat yang ke-7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Makanya saya gambarkan gini saudaraku. Hati nurani itu seperti receiver saudaraku. Gampangannya gini. Saudara kalau sekarang mau nonton TV, kalau TV-nya yang bukan yang digital, kan kita nggak bisa pakai yang antena biasa kan. Kita harus tambahin lagi yang namanya STP box atau apa itu loh saudaraku. Itu kan receivernya, betul nggak? Kalau tanpa itu nggak bisa nonton siaran televisi saudaraku. Padahal siaran televisi selalu setiap hari ada kan, betul nggak saudaraku? Tapi kalau saudara punya receivernya, STP box itu, dicolokin ke TV saudaraku, dan disambungin ke antena, maka dia bisa menangkap siaran dari televisi mana saja. Sama. Tuhan itu sebenarnya gini, tiap hari bicara sama saudara. Tapi kalau receivernya nggak nyambung sama Tuhan, receivernya kotor, receivernya nggak murni lagi sama Tuhan, saudara nggak bisa tangkap apa yang Tuhan katakan dalam hidup saudara. Dan dengar baik-baik. Proses tumpulnya hati, nuraninya mati. Itu enggak tiba-tiba saudaraku, itu berproses. Nurani itu terus berbicara sebenarnya, cuma kita enggak dengar aja. Waktu saudara menolak untuk melakukannya, suaranya makin lama makin kecil dalam hidup saudara. Makanya prosesnya kayak gini saudara, prosesnya kayak gini. Nih ya, proses tumpulnya nurani, ini dia saudara. Ibrani 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Artinya gini saudara, kalau saudara dengar suara Tuhan, perintah Tuhan untuk saudara melakukan, lalu saudara mengeraskannya, saudara menolaknya, nurani saudara mulai tumpul. Saya gambarkan seperti ini saudara, ini kan hati saudara. Nurani itu digambarkan seperti segitiga ini loh saudaraku. Ini segitiga. Ya, nggak terlalu kelihatan. Ini segitiga, saudara. Segitiga itu kan ada sudutnya, saudaraku. Tajam. Nah, bayangin segitiga ini, saudaraku, ya ini. Kalau diputar gini, sakit pasti, betul nggak? Kena tajamannya. Makanya nurani itu selalu akan menyakitkan tubuh saudara. Kalau saudara berbuat dosa, akan selalu gini. Itu salah, itu salah, itu salah, itu salah, itu salah. Gak enak, gak nyaman tubuh kita. Jiwa kita gak nyaman saudaraku. Kenapa? Nuraninya hidup. Tapi kalau saudara mengeraskannya, gak apa-apa gitu. Maka lama-lama saudaraku, nurani saudara kan seperti ini. Nah ini dia. Gak jadi segitiga lagi, tapi jadi segi 5. Lumayan sih masih ada sudutnya, tapi sudah gak tajam. Kalau diputer saudaraku, nah,
lumayan, masih sakit, tapi tidak sakit segitiga. Saudara lagi bantah, enggak apa-apa, pokoknya mengeraskan hati, enggak mau. Lama-lama saudaraku, yang dari segitiga, segi 5, jadi lingkaran. Nah kalau lingkaran diputer saudaraku, enggak sakit, geli ya. Loh, betul enggak ya saudara? Lingkaran itu kan, kalau itu enggak sakit karena enggak ada sudutnya. Sama nurani. Kalau nuraninya tajam, selalu ngingetinnya sakit. Tapi ditolak, mulai enggak kerasa. Ditolak lagi, enggak berasa. Berarti nuraninya mati. Makanya ceknya sederhana. Kalau saudara berbuat salah, entah itu sama Tuhan dan sesama, masih enggak ada enggak enak hati di sini? Masih enggak ada itu, orang Jawa bilang dredeg, berdebar-debar, masih ada enggak? Kalau tidak ada, maaf, nurani kita sedang bermasalah. Dan kalau nuraninya bermasalah, enggak murni lagi, Alkitab bilang, maka kandaslah imannya. Nih, saudaraku, ketidaktaatan menumpulkan hati nurani, ketaatan menajamkan nurani, sederhana. Kalau saudara enggak taat sama Tuhan, percayalah lama-lama nurani saudara akan tumbul. Enggak peka lagi, enggak sensitif lagi. Alarmnya enggak bunyi lagi saudara. Tapi kalau saudara taat, nurani saudara akan tajam. Tak, langsung, wah enggak enak nih, mesti saya bereskan. Wah enggak enak nih, kayaknya ada yang salah nih, saya mesti harus bereskan. Ketika saudara belajar taat, maka nurani kita tajam. Kita mau belajar, sebentar lagi saya selesai. Bagaimana cara mengembalikan supaya hati nurani kita murni di hadapan Tuhan. Tadi Paulus kan, dia senantiasa berusaha untuk hidup murni. Hatinya murni di hadapan Tuhan dan sesama. Bagaimana caranya murni? Sederhana. Yang pertama, kalau kita mau bereskan di hadapan Tuhan, cukup bertobat. Tobat aja, Tuhan ampuni saya, nurani saudara beres dengan Tuhan. Tetapi kan bukan cukup dengan manusia, Tuhan saja. Tapi juga dengan manusia harus dibereskan saudaraku. Membereskan di hadapan manusia dengan cara adalah restitusi. Restitusi itu bicara tanggung jawab. Bicara apa? Ganti rugi saudara. Gak cukup cuma minta ampun sama Tuhan, tapi mesti sama sesama kita mesti harus dibereskan saudara. Kalau mungkin kita ada gak enak hati sama orang, ya gak cuma minta ampun sama Tuhan. Tapi mesti harus didatangi, dibereskan saudara. Kalau enggak, nuranimu akan tetap tumpul dan mati saudara. Makanya gini saudaraku, belajar ya, izinkan Roh Kudus hari ini menyatakan perbuatan-perbuatan yang melukai, merugikan, membuat batu sandungan bagi orang lain yang harus segera diselesaikan. Makanya gini saudaraku, nanti kita doa setelah firman ya, bilang gini, Tuhan tolong ingetin, kira-kira aku pernah buat salah sama siapa yang belum saya bereskan. Kadang Tuhan tuh bisa taruh di hati saudara. Kadang dia bisa munculkan wajah seseorang. Kalau itu ada, jangan tunda-tunda, bereskan itu sama orang. Kalau ada di ruangan ini setelah ibadah, datengin. Kalau enggak ada di sini, cari saudaraku. Jangan tunda-tunda. Kalau saudara sudah diingatkan, saudara tunda lagi, ya sudah nuraninya akan tumpul lagi. Makanya gini, cari yuk apa yang pernah kita lakukan. Mungkin ini saudaraku ya, mungkin pernah hutang dan belum dibayar. Mungkin apa saudaraku, pernah mencuri, pernah berbohong, pernah menyakiti atau melukai orang, pernah merusak nama baik orang, tidak bersedia mengampuni. Nah kalau ketemu itu saudaraku, cari tahu, minta sama Roh Kudus, Tuhan kalau ada orang yang saya lakukan seperti itu, ingetin dong. Kasih tahu dong. Kalau dia munculkan di hati saudara dan pikiran saudara,
bereskan. Tiga hal yang dibutuhkan untuk meminta maaf. Butuh keberanian, kerendahan hati, dan lemah lembut. Maaf itu 4 kata yang susah dilakukannya. Susah itu bukan berarti nggak bisa, bisa. Tapi nggak mudah. Makanya Tuhan kasih anugerah Tuhan dalam hidup saudara. Waktu saudara melangkah, saudara pasti bisa memaafkan. Memaafkan itu butuh keberanian. Butuh kerendahan hati. Butuh kelemah lembutan. Jadi kalau orang yang berani minta maaf, berarti dia orang yang berani. 2, berarti dia orang yang lemah lembut. Yang ketiga, berarti dia orang yang rendah hati. Begitu pula dengan sebaliknya. Kalau orang gak berani minta maaf, Anda penakut. Anda tinggi hati, sombong, dan Anda keras hati. Pesan saya, kalau minta maaf jangan ngomong gini. Maafin saya ya kalau saya salah. Loh, kalau saya salah itu berarti saudara tidak merasa bersalah. Ya kalau minta maaf ya gini, maafkan saya ya, saya salah. Kepada siapapun. Kadangkala dengan pasangan kita. Dengan anak kita, saudaraku. Ya mesti diberesin. Ya. Yang terakhir, boleh pemain musik, worship leader, singer boleh maju. Saya tutup dengan ini saudaraku. Kisah, cerita Sakeus. Sakeus itu adalah contoh yang membereskan hati nuraninya. Saudara harus tahu, Sakeus itu artinya adalah murni. Tapi hidupnya gak murni saudaraku. Tapi ingat, perjumpaan dia dengan Tuhan itu mengubah hidupnya luar biasa. Saya percaya dia melakukan 2 hal. Dia bertobat sama Tuhan, membereskan hubungannya dengan Tuhan. Tetapi dia melakukan yang kedua. Dia melakukan restitusi kepada sesamanya. Alkitab ngomong kan, waktu dia ketemu Yesus dia langsung ngomong. Tuhan, setengah dari milik saya bagikan kepada orang miskin. Sekiranya ada orang yang saya peras, saya kembalikan 4 kali lipat. Waduh, saya kalau mikir, hitung-hitung saudara, saya mikir gini, bangkrut ini Sakeus. Loh kerjaannya kan dia meres saudaraku. Betul nggak? Dia kepala pemungut cukai, kerjaannya meres. Berarti kan hasil kekayaannya sebagian besar saudaraku. Dari memeras orang loh. Tapi dia ngomong gini, saya kembalikan 4 kali lipat. Artinya apa saudara? Sakeus belajar, dia mau murni hatinya di hadapan Tuhan dan sesamanya. Dan dia mengajarkan untuk menjaga hati nuraninya murni saudaraku. Butuh bayar harga. Bahkan harganya mahal. Dia kerjakan demi dia menjaga hati nuraninya murni. Karena kalau hati nuraninya murni saudaraku, Alkitab bilang itu rahasia untuk kita bisa mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik. Caranya adalah pelihara iman kita dengan cara menjaga nurani kita tetap murni. Mari nyanyikan pujian ini saudara. Makasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Makasih Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi. Selidiki aku, Lihat hati kami Tuhan. lihat hatiku. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi? Sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Aku lihat
lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biar musik saja yang menyanyikan pujian ini. Mari Bapak Ibu ambil waktu sejenak dengan Tuhan. Kita mau meresponi firman Tuhan malam hari ini. Cara memelihara iman kita, Alkitab mengajarkan, jaga kemurnian hati kita. Menjaga di hadapan Tuhan dan sesama kita. Hari ini berdoa saudaraku. Siapa tahu mungkin ada hal-hal yang belum dibereskan kepada sesama kita. Mungkin kita pernah berbuat salah kepada mereka. Doa sama Tuhan. Tuhan, tolong dong munculkan kembali mungkin orang-orang yang pernah saya lukai. Atau saya pernah berbuat salah sama si A, si B, siapa Tuhan? Tolong munculkan itu. Kalau sudah muncul saudara minta sama Tuhan. Tuhan beri keberanian dalam hidup saya. Beri kelembah lembutan hati dalam hidup saya. Beri kerendahan hati dalam hidup saya. Supaya saya bisa datang dan meminta ampun. Ataupun sebaliknya saya memaafkannya. Supaya hidup kami, hati nurani kami murni di hadapan Tuhan. Tuhan hamba-Mu berdoa memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, tolong setiap kami. Mampukan setiap kami, beri keberanian, beri kerendahan hati, roh lemah lembut itu dalam hidup kami. Sehingga kami bisa memaafkan, bahkan kami bisa meminta maaf kepada orang-orang yang bersalah kepada kami atau orang yang berbuat salah kepada setiap kami. Mari Roh Kudus mampukan setiap kami Tuhan. Supaya benar-benar hati nurani kami murni di hadapan-Mu. Karena kami tahu setan mainnya, dia berusaha untuk mensabotase iman kami dengan cara menyemarkan setiap nurani kami. Tuhan hamba-Mu berdoa memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Ajar malam hari ini, mulai malam hari ini. Kami akan fokus menjaga hati nurani yang kami tetap murni. Karena firman-Mu berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu. Setiap anak-anak-Mu. Belajar memelihara imannya. Supaya nanti kelak kami mengakhiri pertandingan dengan baik. Kami sampai garis finish. Dengan cara kami memelihara iman kami. Dengan cara kami menjaga nurani kami murni. Berkati, meteraikan firman-Mu ya Roh Kudus. Pimpin dan tuntun kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara. Baik, terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Adi Suryo. Firman Tuhan yang luar biasa memberkati kami semua. Tiba saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dan kita akan memberikan persembahan yang kedua kepada yang bertugas. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Kami boleh menikmati ibadah ini. Teristimewa kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan.
Terus bawa kami umat-Mu di tempat ini untuk senantiasa memelihara iman kami. Menjagai iman kami, merawat iman kami, mengusahakan iman kami. Di dalam hati nurani yang murni ya Tuhan. Supaya roh kami senantiasa terkonek dengan Roh Kudus-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau membawa kami masuk dari satu kasih karunia kepada kasih karunia-Mu yang lain. Umat-Mu dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan di setiap musim kehidupan. Dan membawa kami untuk menang di dalam perlombaan pertandingan iman kami. Sampai pada akhirnya kami menang dengan baik. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Demikian juga kami ucap syukur buat hamba-Mu Bapak Pendeta Adi Suryo. Yang sudah memberkati kami di tempat ini dengan penyampaian firman Tuhan. Kau berkati kesehatan. Engkau tambah-tambahan kesehatan beliau lebih dan lebih lagi dalam nama Yesus. Kau berkati pelayanannya. Keluarganya, rumah tangganya. Tuhan kau pakai hamba-Mu ini lebih heran lagi bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar hamba-Mu kembali ke Denpasar. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembentengan malaikat Tuhan menyertai, menibakan dengan selamat tidak kurang satu apapun di rumah. Dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dan ini kami umat-Mu Tuhan, sebentar kami mau ambil bagian menabur di ladang pekerjaan Tuhan. Engkau tilik dari ketinggian-Mu ya Bapa, setiap tangan-tangan yang menabur. Dan kami percaya, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang menabur dengan limpahnya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Adi Suryo, Ibu dan juga rombongan. Terima kasih, Tuhan berkati. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin ada baru pertama kali bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Kalau boleh ada, tolong boleh lambaikan tangan. Ada? Jemaat lama gitu. Baik. Kalau ada kami mengundang untuk ibadah hari Minggu berikutnya. Kembali bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Saya sampaikan jadwal kegiatan sepekan gereja. Hari Rabu jam 7:30 ibadah family altar di tempat ini. Kemudian hari Jumat jam 7:30 ibadah doa malam. Hari Sabtu jam 7 malam ada latihan musik. Kemudian hari Minggu jam 6 sore ibadah raya Minggu pertama bulan Februari disertai dengan perjamuan kudus. Kemudian jam 6:30 ibadah sekolah minggu. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari saya undang jemaat untuk boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Sama-sama katakan
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, sesembahan dan pujian pada saat malam hari ini. Dan istimewa Tuhan, pada saat malam hari ini kami boleh dikuatkan dengan penyampaian kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Adi Suryo. Tuhan, sekali lagi berdoa buat beliau, Bapak. Kau pakai lebih lagi di dalam pelayanan, di ladang-Mu ya Bapa. Kau berkati keluarganya, kesehatannya, dan istimewa pelayanannya kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap menyertai beliau sampai pada garis finish. Terima kasih Bapak. Firman Tuhan yang menguatkan diri kami, agar kami boleh mengakhirinya sampai pada garis finish. Tuhan, kami tetap konsisten mengasihi Engkau. Kami tetap menjaga nurani kami, agar kami boleh diperingatkan, agar kami boleh merasakan tanda-tanda ketika kami tidak berjalan secara lurus. Terima kasih Bapak. Firman Tuhan amat sangat menguatkan diri kami. Demikian pula Tuhan berdoa buat hamba-Mu yang sebentar lagi pulang ke Denpasar. Sepanjang perjalanan kami serahkan di tangan Tuhan. Penyertaan-Mu ada sepanjang perjalanan hingga sampai di rumah, tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Dan suatu saat kami masih berharap merindukan kebersamaan kembali. Terima kasih Bapak. Berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan pada saat ini. Tahun ini tahun politik Bapak. Kami akan menyelenggarakan pesta demokrasi. Kami tahu Tuhan bahwa anak-anak Tuhan boleh memilih yang terbaik daripada yang terbaik. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, serta jajaran para menteri, Bapak Kapolri kami, Panglima TNI kami serahkan semua di tangan Tuhan. Kami percaya Engkau yang memilih para pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat kota di mana kami berada, Kabupaten Jembrana. Engkau berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami, jajaran pemerintah kota Kabupaten Jembrana, yang tertinggi sampai yang terendah, kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Itulah sebabnya Tuhan, kami berdoa buat keamanan di kota kami, perekonomian di kota kami, agar kami boleh merasakan kesejahteraan di dalam hidup dalam kota kami ini. Terima kasih Bapak. Saudara gemar kita, angkat tangan siap terima berkat dari Allah. Diberkati saat Engkau datang, diberkati pula pada saat Engkau pulang. Diberkati sawah dan ladangmu, usaha dan pekerjaanmu. Diberkati buah kandunganmu. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati usaha tegurmu, usaha rumah makanmu, usaha bengkelmu, usaha rumah kos-kosan, usaha salon kecantikan, usaha budidaya tambang, pendidikanmu dan kesehatan.
saudara kemari kita pulang. Membawa kemenangan, damai, damai, damai sejahtera. Dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dari mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Selamat malam. Sampai ketemu minggu depan.